Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gius Satyani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan belajar lagi ya materi terkait dengan persiapan tes ACEP atau ACEP Preparation. Oke, dan seperti biasa untuk pembahasan materi ini saya selalu berdoa agar teman-teman yang akan menghadapi atau mengikuti tes ACEP nanti diberikan kemudahan dan bisa mendapatkan skor terbaik seperti yang diinginkan ya. Dan semoga video-video dari saya ini bisa membantu teman-teman untuk mewujudkan impian itu. Right. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Kita akan melanjutkan pembahasan tentang trik mengerjakan soal-soal listening comprehension ya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas trik yang pertama ya. Dan ini masih untuk yang part A ya, short statement. Jadi pada video sebelumnya kita bahas trik yang pertama yaitu mewaspadai similar sound. Nah, pada trik yang kedua ini ya, listening part A yang kedua ini apa yang akan kita bahas? Nah, sebelum itu saya ingatkan dulu nih bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe ya, maka silakan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Well, okay, let's go. Apa pembahasannya? Oke, ini dia trik yang kedua. Memprediksi content words. Apa itu content words? Nah, jadi dalam pembahasan grammar, content words adalah kata-kata utama dalam sebuah kalimat. Oke. Nah, kalau teman-teman baca di buku yang lain atau website lain yang mungkin ada redaksi yang sedikit berbeda ya, tapi intinya sama ya, bahwa content word itu kata-kata utama dalam sebuah kalimat. Disebut dengan kata-kata utama karena yang membawa pesan utama dalam kalimat itu adalah content words-nya. Nah, apa saja sih content word itu? Jadi content word itu yang pertama yaitu noun atau kata benda. Ya, kata benda misalnya ada book, school, tree. Main verb, kata kerja utama. Ada yang menyebut juga ordinary verb ya. Misalnya pada kata go, kemudian study dan work ya. Kemudian adjective atau kata sifat, misalnya big, excellent, smart. Nah, kemudian adverb, kata keterangan. Contohnya yesterday, slowly, dan tomorrow. Nah, ada satu lagi ya. Ada satu lagi, ini juga banyak yang mengkategorikan sebagai content word yaitu negation ya. Negation itu bentuk negatif ya. Contohnya apa? Misalnya don't ya, atau do not ya. Kemudian can't, cannot, isn't, is not, didn't, did not, dan bentuk negatif lainnya ya. Nah, ini masuk juga pada kategori content word. Selain pengertian seperti ini, kenapa sih content word itu perlu diprediksi ya? Dan apa manfaatnya untuk menjawab soal listening comprehension? Nah, jadi manfaatnya adalah content word, dengan memprediksi content word kita bisa memprediksi pesan. Ya, dengan memprediksi pesan kita bisa memprediksi pilihan jawaban yang paling tepat yang mana, begitu ya. Oke. Nah, jadi sekali lagi karena ini sifatnya prediksi, tentu keakuratannya nanti tergantung pada kemampuan teman-teman dalam menangkap kata-kata tersebut ya. Prediksinya semakin tepat ya, nanti pilihan jawabannya akan semakin akurat gitu ya. Nah, karena memang semua dari kita tahu bahwa listening termasuk bagian yang sulit ya dalam tes. Tidak hanya ACEP sebetulnya ya. Sebagai non-native, banyak orang masih mengalami kesulitan menangkap kata-kata, apalagi yang hanya diputar satu kali nanti ketika di dalam tes. Nah, agar teman-teman itu bisa lebih mudah untuk menangkap sebanyak-banyaknya kata sehingga bisa menyimpulkan pesan, nah maka ini adalah triknya, yaitu memprediksi content word. Kenapa content word bisa diprediksi? Nah, content word itu bisa diprediksi ya, karena content word itu secara pronunciation biasanya dia stresnya lebih kuat ya. Jadi dalam pronunciation itu ada istilah stressing ya, kata-kata atau bunyi yang diucapkan dengan lebih kuat dan biasanya lebih lambat
walaupun cepat ya, tapi dia lebih lambat dibandingkan dengan yang bukan content word. Nah, kemudian lebih jelas. Ya, jadi tidak hanya stressingnya ya, tapi juga biasanya memang dia lebih jelas. Karena lebih keras ya, lebih tegas, lebih jelas itu makanya lebih mudah untuk ditangkap daripada kata-kata yang bukan masuk dalam kategori content word. Ya, yang bukan content word biasanya lebih cepat, lebih samar gitu ya, lebih gak kedengeran. Nah, makanya content word saja yang apa namanya? Coba kita tangkap. Itu ya. Nah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, seperti yang dijelaskan ya, bahwa content word ini adalah kata utama. Dia membawa makna, ya, makna yang nanti jadi pesan utama dalam kalimat tersebut. Nah, menjadi penting ya, kalau di luar content word itu hanya apa namanya, elemen-elemen pembantu saja dalam membangun kalimat, ya, tidak memegang peran penting dalam makna kalimat. Oke, nah harapannya dengan bisa memprediksi content word, teman-teman nanti bisa memprediksi pesan yang ada dalam kalimat itu, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Oh, belum. Content word. Selain content word itu kita masuk dulu pada function word ya. Nah, jadi apa itu function word? Function word itu meliputi yang pertama auxiliary verb. Nah, kalau main verb itu kata kerja utama, auxiliary verb ini kata kerja bantu ya. Contoh misalnya can, did, is, was itu ya. Kemudian pronoun, kata ganti benda, misalnya me, she, his, their. Ada banyak pembagiannya pronoun itu ya. Kemudian preposition, kata depan, misalnya in, on, at, under. Kemudian conjunction ya, kata hubung, kata sambung, misalnya and, or, when, but. Ya, kemudian article. Nah, article ada 3 yaitu a, an, dan the. Nah, ini adalah function word. Function word tidak memegang makna utama dalam kalimat ya. Malah ada sebagian yang tidak punya makna, seperti to be ya, is, was itu nggak punya makna. Ya, did nggak punya makna. Ya, jadi ada beberapa malah tidak punya makna. Jadi dia hanya membantu untuk membangun makna dalam kalimat, tapi makna utamanya ada pada noun, pada adjektif gitu ya, ada pada verb. Oke. Nah, kemudian sifatnya juga bertolak belakang dengan content word. Function word ini biasanya stressingnya nggak ditekan, dia lemah. Makanya dalam pronunciation ada istilah weak form yang dibaca dengan bunyi e, itu ya. Nah, itu dalam pronunciation, dan kelompok ini masuk pada kategori weak form. Seperti can bisa dibaca can ya, dia lebih cepat, dibacanya lebih cepat, lebih samar, sehingga sulit untuk ditangkap bagi yang belum biasa gitu ya. Makanya yang lebih kita prioritaskan adalah content wordnya ya, yang dibaca lebih jelas ya. Oke. Nah, jadi itu yang disebut dengan function word. Nah, contohnya bagaimana? Oke ya. Nah, ini contoh memprediksi content word. Misalnya ada kalimat I didn't enjoy the party yesterday because it was too noisy. Nah, kalau kita pilih mana saja yang content word, yang pertama ada negation yaitu didn't. Kemudian ada verb, main verb yaitu enjoy. Kemudian ada party ya sebagai noun. Ada yesterday yaitu adverb. Kemudian ada noisy yaitu adjective. Oke, nah jadi ada 5 content word di sini. Kalau kita urutkan, didn't, enjoy, party, yesterday, noisy. Nah, terus bagaimana content word ini bisa membantu kita memprediksi makna? Oke ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menangkap content word, remember sekali lagi, trik ini adalah yang bersifat prediksi ya. Jadi bisa jadi nanti prediksi teman-teman meleset itu bisa jadi ya. Oke. Nah, tapi anggaplah teman-teman bisa memprediksi kalimat ini ya. Teman-teman bisa menangkap kata didn't enjoy party yesterday noisy. Walaupun tidak bisa menangkap I, because, the, was, to. Nah, anggaplah itu kelewatan. No problem. Yang penting content wordnya ketangkep gitu ya. Terprediksi. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menangkap kata-kata ini, insya Allah bisa meraba pesan dalam makna tersebut ya. Yaitu apa? Didn't enjoy party yesterday noisy.
tidak menikmati pesta kemarin berisik. Nah, kira-kira kalau kita persingkat maknanya yaitu kita perjelas ya, makna pesan itu, kemungkinan pesannya adalah tidak menikmati pesta kemarin karena berisik gitu ya. Nah, karena berisik, walaupun kita tidak menangkap kata because misalnya ya. Nah, tapi dengan susunan kata ini ya, didn't enjoy party is very noisy, bisa jadi kita meraba-raba, oh mungkin ini maksudnya nggak nikmati pesta kemarin karena berisik. Nah, bisa kita singkat lagi misalnya, nggak nikmatin pesta. Nah, bisa jadi begitu ya. Nah, jadi atau pestanya berisik gitu ya. Jadi kan belum tentu teman-teman dari 5 content word ini ketangkap semuanya. Mungkin ketangkap 3, mungkin ketangkap 4 gitu ya. Nah, makanya anggap saja ini teman-teman bisa menangkap ya content wordnya. Maka prediksi pesannya adalah tidak menikmati pesta karena berisik gitu. Nah, sekarang kalau kita kita sudah memahami itu dan kita bandingkan dengan pilihan jawabannya. Nah, kira-kira manakah yang paling tepat? Yang A, it was easy to hold a party, ya. Mudah untuk mengadakan pesta. Nggak ada kaitannya ya. Ya, nggak nikmatin pesta karena berisik. Itu pesannya tadi ya. Yang B, audience was too busy. Peserta atau orang yang datang itu ya, audiensnya terlalu sibuk. Oke, enggak ya. Nah, kata busy mungkin dia dikecohkan, disengaja ada untuk mengecoh kata noisy ya. Kemudian I did not go to the crazy party. Aku nggak pergi ke pesta gila itu. Oke, crazy party enggak juga kalau kita bandingkan dengan nggak nikmatin pesta karena berisik. Nah, the party was not satisfying. Pestanya tidak memuaskan. Oke, nah sekilas teman-teman pasti akan menganggap, loh kok nggak ada yang sama sih pesannya, begitu ya. Nah, remember, pilihan jawaban pada listening comprehension itu bukan mencari redaksi yang mirip ya. Tidak selalu, bisa jadi pilihannya ada redaksi yang mirip dengan redaksi aslinya ya, narasi aslinya. Tapi banyak juga soal yang bukan tentang narasinya tapi pesannya, kesimpulannya ya. Nah, jadi kesimpulannya apa di situ? Oke, kalau kita bicara tentang kesimpulan dari pesan aslinya ya, yaitu nggak menikmati pesta karena berisik. Nah, maka mana yang paling tepat? Mudah untuk mengadakan pesta, kemudian pesertanya sibuk, pestanya gila, ya. Aku nggak pergi ke pesta gila, atau pestanya nggak memuaskan. Nah, secara kesimpulan, jawaban yang tepat yang mana? Ya, jawaban yang tepat yaitu yang D ini, gitu ya. Jawaban tepat adalah yang D. The party was not satisfying. Pestanya tidak memuaskan. Puas enggak? Ya, tidak menikmati lah, itu sama dengan tidak memuaskan gitu ya. Jadi disimpulkan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi jangan hanya berpatok pada redaksi yang mirip, begitu ya. Tapi pilihan jawaban itu bisa jadi berupa kesimpulan seperti ini. Oke, nah jadi itu tadi manfaat dari memprediksi content word kemudian memprediksi pesan. Ya, kalau kita sudah bisa memprediksi pesannya, maka kita bisa memilih pilihan jawaban dengan lebih akurat. Itu ya. Oke, nah sekarang saya akan berikan contoh satu lagi plus dengan audionya, sehingga yang teman-teman lihat pertama adalah pilihan jawaban. Oke, nah di sini ada pilihan jawaban. The man is enjoying chess game. The man is flying his chest. The man has beans and cheese. Ya, the game is chasing the man. Alright. Nah, kalau kita kaitkan dengan trik yang pertama kemarin, similar sound, ya. Nah, maka ada beberapa kata yang mungkin sengaja dibuat mirip dan membingungkan, ya, yaitu chess. Sini ada chess, catur, ya. Kemudian ada chest, dada. Ada cheese, keju. Ada chasing, menangkap. Oke, beda-beda
Semuanya berbeda keempat-empatnya tapi punya kemiripan. Ya. Kemudian ada kata yang fix diulang yaitu the man. The man, the man, the man, the man. Semuanya mengandung the man. Oke, maka kemungkinan ada content word yang mengandung the man. Nah, kemungkinan besar ada content word yang berupa the man dan kemungkinan ada content word yang berbunyi mirip dengan salah satu ini, ya. Mirip dengan bunyi chess, cheese itu ya. Chase. Ya, bisa jadi salah satunya berupa content word. Gitu ya. Nah, kemudian setelah memperhatikan soal seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan ya? Ya setelah tadi prediksi content word sebelum kita mendengarkan audio ya, mungkin ada kata the man, mungkin ada kata yang mirip dengan chess atau cheese itu tadi ya. Oke, nah sekarang saya akan putar audionya, teman-teman bisa memprediksi ya. Nah, bisa ditulis di kolom komentar sebelum nanti saya tunjukkan narasinya dalam bentuk teks ya. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar prediksinya apa saja content wordnya. Oke, nah saya akan putar audionya ya. Saya akan putar audionya. Teman-teman bisa dengarkan baik-baik dan prediksi content wordnya. The man has been sitting for hours playing chess. The man has been sitting for hours playing chess. Oke, saya ulang 2 kali ya. Kalau dalam tes hasilnya kan cuma 1 kali. Oke, setelah mendengarkan tadi silakan diprediksi apa saja yang teman-teman dengar dan coba tuliskan, nggak apa-apa, salah tidak ada masalah ya. Dan yang namanya latihan, ya, no problem. Siapa tahu betul, gitu. Oke, nah boleh dituliskan. Nah, kalau sudah ya teman-teman bisa mereka ya, mereka sebelum saya tampilkan teks aslinya ya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh narator tadi dan pesannya apa sehingga teman-teman bisa memilih di manakah atau yang mana yang paling tepat jawabannya. Apakah the man is enjoying chess game, the man is flying his chess, ya, atau the man has beans and cheese, the game is chasing the man. Oke, remember waktunya cuma 15 detik ya pada tes itu. Nah, tentu memang ini tidak mudah. Jadi again, you need practice. Teman-teman butuh untuk yang namanya berlatih gitu ya. Sekali mendengarkan teori tentang trik itu tidak kemudian siap untuk melakukan trik tersebut dan menjawab dengan akurat, tentu butuh yang namanya latihan. Oke ya. Nah, dari mendengar sampai dengan sekarang pasti sudah lebih dari 15 detik ya. Nah, kira-kira manakah jawaban yang paling tepat? Oke. Nah, kalau sudah memprediksi, sekarang saya akan tampilkan narasinya dalam bentuk teks ya. Narasinya yaitu, nah ini dia. The man has been sitting for hours playing chess. Oke. Yang pertama, kita cek apakah betul content word itu dibaca lebih jelas, lebih keras ya daripada yang function word. Alright. Nah, kita ini dulu cek dulu kira-kira content wordnya kalau berdasarkan gramatikalnya ya, yang menjadi content word adalah yang pertama man nih ya, kemudian sitting, oke ya, man ini kan noun ya, sitting verb, kemudian hours ini noun juga, playing ya, playing ini adalah verb ya, dan chess ini adalah noun. Oke, nah benar nggak sih bahwa content word itu dibaca dengan lebih jelas? Oke. The man has been sitting for hours playing chess. Right, benar ya. The man-nya dibaca dia naik intonasinya. The man has been sitting. Nah, sitting juga dia baca jelas. Has been sitting. Has been function word dia dibaca cepat. The man has been sitting for hours. Nah, hours lebih cepat lebih tegas daripada for ya. Playing chess. Nah, playing dia juga dibaca ditekan playing chess. Nah, chess dia lebih kuat lagi stressingnya. Nah, coba kita dengarkan sekali lagi.
The man has been sitting for hours playing chess. Nah, ya kan? Jadi content word-nya itu dibaca lebih jelas daripada function word. Oke. Nah, sekarang setelah teman-teman tahu ya teks aslinya, kira-kira jawabannya beda nggak dengan yang sudah teman-teman jawab tadi ya dari prediksinya? Oke. Nah, the man has been sitting for hours playing chess. Laki-laki itu telah duduk berjam-jam bermain catur. Nah, kita bandingkan dengan yang A. Laki-laki itu menikmati permainan catur. Iya enggak? Iya kayaknya ya. Ya, duduk berjam-jam bermain catur berarti dia menikmati permainan catur. Oke, kita cek dulu apakah ada yang lebih tepat kesimpulannya. Yang B, the man is flying his chest. Nah, laki-laki itu menerbangkan dadanya. Nah, ada kata flying, dia mengecoh playing ya. Kemudian chest mengecoh chess. Nah, ini namanya similar soundnya ya. Oke, jelas bukan ya, menerbangkan dada dengan bermain catur kan jauh ya. Yang C, the man has beans and cheese. Laki-laki itu punya kacang dan keju. Oke, jauh banget ya, nggak ada kaitannya duduk main catur dengan punya kacang dan keju. Kemudian the game is chasing the man. Permainan itu mengejar si laki-laki. Oke, nah dari sini berarti mana yang paling tepat? Tentu yang yang A ya. Nah, yang A itu adalah yang paling tepat. Nah, jadi ini adalah contoh ya praktek dalam memprediksi content word ya. Tadi teman-teman sudah bisa buktikan ya bahwa content word itu dia lebih terdengar, lebih jelas ya, walaupun mungkin banyak teman-teman yang masih belum menangkap, tapi dibandingkan dengan function word dia tetap lebih jelas ya content word itu. Kemudian content word membawa makna utama ya, laki-laki duduk ya bermain catur. Nah, jadi itu makna utamanya kan, bermain catur. Siapa? Si laki-laki ya. Ya, bermain catur sambil apa? Sambil duduk. Gitu ya. Nah, jadi itu cara memprediksi soal ya listening comprehension bagian part A short statement dengan memprediksi content word-nya. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang seperti ini tetap butuh latihan ya, teman-teman, butuh yang namanya latihan. Kalau ada soal-soal tidak harus soal dalam bentuk soal, tidak harus soal ujian begini ya, teman-teman bisa mendownload misalnya ada audio percakapan ya, audio artikel misalnya. Di setiap kali banyak coba prediksi. Tentu teman-teman harus mendapatkan teksnya juga ya agar bisa ngecek prediksinya tepat atau tidak. Semakin banyak berlatih, semakin nanti akan terasah gitu. Oke? Alright. Jadi sekian dulu untuk materi pada video kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan video-video berikutnya.